melaksanakan bagiannya Wahyu pelaksana paket penanganan bencana Ciluas Sari. PT apa? PT Duta. Duta? Duta Karya. Duta Karya. Untuk progres saat ini sudah sampai mana? Sekarang kita berjalan progres di bawah 5 lah. Karena kan perubahan kemarin banyak perubahan sama Adindo. Jadi sekarang kita mau kerja dari pelebaran. Kang, ini kan agak kurang sesuai jadwal. Nah, kenapa sih Kang? Kalau ketersediaan tuh kemarin karena perubahan, kedua bencana kemarin cuaca hujan terus. Karena tanah ini kan beresiko labil. Kalau lihat kondisi tercapai nggak Kang? Insya Allah harus, karena kan udah siap menandatangani kontrak. Kalau tidak tercapai berarti memang siap kena penalti juga. Ini udah ditentukan. Ada trik khusus nggak Kang untuk agar cepat Ya sesuai? mungkin metode lapangan. Kalau diterangin sekarang nggak bisa. Nanti penyesuaian waktu pelaksanaan aja. Kita kan dibagi 6 segmen. Ini 6 segmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita rencana 6 segmen. 6 segmen lari ke segmen 4 nanti. Kalau percepatan nanti di legit pool di segmen 4 sampai segmen 1. Kang, untuk sumber dana sendiri dari mana Kang? Ini dari APBD. APBD apa APBN? APBD. Kang, ini pengerjaan pelebaran berikut drenase. Dinasti ada minor, cuma masih ada perubahan. Item apa aja yang dikerjakan satu paket ini? Kalau minor ya, pasangan batu, unit, sama TPT. Kang, dengan kejar deadline kan secara tidak langsung kejar deadline ya, akan mengurangi kualitas dan kuantitas nggak Kang? Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah ya. Itu karena kan ada pengawasan dari dinas konsultan juga ada. Untuk dari dinas terkait sendiri, pengawasan dari UPT sendiri gitu? Ada? Ada Pak. Pengawasannya sejauh mana gitu? Terkait Jauhnya proses? kita memantau terus, kekurangannya kita Pelaksanaan mulai dari tanggal berapa? kita dari berarti 20 Tanggal 20. Berarti sekarang sudah berlangsung berapa hari dari awal pengerjaan? 3 minggu. Sudah 3 mingguan kurang lebih. Total biaya berapa? Total kalau di kontak tuh 28 estimasi itu kan. 28 miliar. Nanti di itunya ada Anggaran yang bersumber dari pemulihan ekonomi nasional PEN ya, yang masuk ke dalam APBD Kabupaten Bogor yang dialokasikan untuk ruas jalan Cigudeg Girasari Cisangku. Ini nilainya kan sangat fantastis ya, 28, sekian miliar. Nah, memang ini terlihat agak beda dengan proyek lainnya. Kalau proyek lainnya kan dibuat DED dari 1 tahun sebelumnya, sehingga perencanaannya matang. Tapi karena bicara persoalan bencana itu kan juga walaupun terkesan cepat gitu, tapi kan ini juga harus diimbangi dengan keadaan lapangan. Jadi saya berharap dengan anggaran yang sangat besar ini, pihak ketiga pemenang tender pelaksana bisa menjalankan secara baik amanah ini, gitu. Karena kalau saya lihat sampai hari ini dari SPMK, surat perintah mulai kerja yang dikeluarkan oleh ULP itu pada 16 kalau nggak salah 16 Juli, berarti kan sekarang itu tinggal 2 hari lagi 1 bulan. Tapi saya melihat progres lapangan ini masih di 0, berapa lah gitu, karena pekerjaannya masih pada land drilling. Dan ini kan tidak hanya spotnya tidak hanya satu ruas gitu kan, bukan satu ruas kan, ini di spot-spot gitu kan. Misalkan seperti ini 3 kilo berapa, terus nanti bergeser karena kondisinya masih bagus, nanti di spot mana. Yang spot satu aja ini terlihat kan pekerjaannya lambat gitu. Nah, sementara kan ada pekerjaan lain seperti drainase, terus kemudian tembok penahan tanah. Nah, ini juga kan harus dikerjakan, tidak hanya ini saja gitu. Kang, Jadi, lambatnya pengerjaan berarti kan ada hal yang salah dalam masalah pengawasan. iya, makanya saya pun kemarin coba telepon UPT Teknik Jalan Jembatan. Ini ada apa ini keterlambatan ini? Kenapa hanya melaksanakan pekerjaan satu jenis saja? Kan banyak varian gitu. Harusnya kan dikerjakan yang lain. Kalau sekarang ada land drilling, yang lain coba mengerjakan juga di tempat lain, dikerjakan juga semacam TPT-nya gitu kan, supaya 6 bulan, kan ini hanya 6 bulan diberikan waktu dengan anggaran besar ini, supaya tercapai. Jangan sampai nanti pekerjaan mepet, tergesa-gesa, akhirnya kualitasnya nggak baik. Sayang lah rakyat gitu. Total anggaran itu sendiri Pagunya berapa? awalnya 28,7 miliar. Namun kan ada skema lelang ya, yang itu dihitung kembali dan akhirnya muncul di angka 28, berapa. Ada nanti di gambar. Panjang. Untuk total
Kalau untuk ruas jalan ini total panjangnya 24 km. Tapi tidak semua, Kang. Ada yang kemarin dibangun, masa iya juga kan? Walaupun jujur yang kegiatan pembangunan kemarin juga kualitasnya sudah mulai terlihat rusak. Nah, ini jangan sampai gitu kan. Rakyat ya minimal 5 tahun lah bisa menikmati hasil ini gitu kan. Nanti kita anggarkan lagi 5 tahun selanjutnya. Jangan sampai tahun kemarin dia anggarkan, tahun selanjutnya juga sudah tidak dianggarkan lagi karena brok-broknya kualitas gitu kan, daripada ketidakbaikan dari yang menjadi oknum pemborong. menjadi keterlambatan, apakah memang alat berat sering mogok atau bagaimana Pak? Iya, kemarin alat beratnya sering mogok gitu, Oh, gitu yang untuk land clearing itu. Pak, Gitu. ini kan Saya juga nggak tahu ini ya. Saya juga melihat kayak drainase juga kayaknya nggak dikerjakan gitu. Jadi seperti ambil tanah untuk pelebaran itu hanya untuk pelebaran saja gitu. Harusnya kan ada pelebaran, kan Ada badan jalan drainase. itu ada badan jalan, terus kemudian bahu baru ada drainase. Nah, saya juga belum melihat itu. Nggak tahu belum selesai atau memang speknya seperti itu. Karena tidak terbuka terang benderang kan susah. Kang, ini kan sering terjadi ya di Kabupaten Bogor proyek-proyek yang mangkrak kayak gini. Ini evaluasi untuk lelang atau gimana? Atau Betul. memang pemilik proyeknya yang tidak ada modal? Gini, di tahun sebelumnya kami banyak menyuarakan bahwa lelang kita itu selalu mepet. Misalkan gini, lelang di Agustus atau di akhir tahun, sehingga akhirnya berpacu dengan waktu. Gitu kan, belum lagi nanti ada kondisi cuaca. Nah, hari ini kan sudah mulai nih. Walaupun memang sekarang banyak refocusing, kegiatan-kegiatan fisik itu agak ditunda gitu ya, ke kegiatan non fisik untuk penanggulangan Covid. Tapi kan masih ada kegiatan-kegiatan fisik yang sudah mulai dilelang. Nah, waktu ini juga harusnya betul-betul dimanfaatkan dengan baik gitu, sehingga tidak malah nanti tetap karena merasa bahwa masih jauh waktunya dan lain-lain gitu kan, masa kegiatannya gitu. Akhirnya nanti kalau sudah mepet di akhir asal angges kenapa gaweana jore gitu. Nah, eta perlu jadi. Dan ini harus jadi pengawasan bersama. Makanya saya ngajak masyarakat. Masyarakat memang tidak dimungkinkan melakukan pengawasan karena sudah punya wakil rakyat. Tetapi dalam undang-undang pengawasan kita bahwa dimungkinkan untuk berpartisipasi, memberikan informasi gitu. Nah, ini kan mungkin secara undang-undang itu. Kalaupun pengawas itu misalkan kontrol sosial ada di NGO, wartawan misalkan kan, terus kemudian kami juga sebagai anggota dewan harusnya punya fungsi mengawasi, tapi kan ada keterbatasan, sehingga kalau bareng-bareng dengan masyarakat secara partisipatif ikut mengawasi, nah ini juga kualitasnya akan baik, karena dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini. Tentunya dari kejadian ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan gitu, terutama dari pengerjaan proyek tersebut, Pak. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh anggota dewan seperti apa gitu? Kami sudah juga mengagendakan, karena ada beberapa kegiatan juga ini, terutama untuk Sukajaya ya, pasca bencana. Ada kegiatan Kira BH Pasir Madang nilainya 25, dan itu sudah dimenangkan juga lelangnya PT Sabrina Jaya Badi. Terus kemudian yang ini juga sudah. Terus kemudian termasuk ada pembangunan dam penahan banjir atau bendung penahan banjir. Nah, itu juga nilainya tidak kalah kecil, itu malah besar, 30 miliar. Jadi anggaran ini totalnya untuk infrastruktur ini ada 80 M. Nah, ini Sumber makanya, dananya dari mana, Pak? ya yang dua itu dari APBN. Dari APBN. APBN. Kalau yang ini kan PEN. Sebenarnya sama juga dari APBN gitu ya. Cuman skemanya yang sana murni untuk penanggulangan bencana, kalau yang ini untuk pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan pasca terjadinya bencana non alam gitu. Covid-19. Sama-sama penanggulangan bencana, cuman beda gitu, beda konteks.